Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin. Saya dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 1224919. Baiklah, di sini saya ingin membuat tugas praktikum pengendali sinyal digital, di mana praktikum ini kita akan membuat program yang menghasilkan grafik sinyal. Jadi di praktikum ini kita akan Eee, memberikan contoh sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Oke, kita menggunakan MATLAB. Apa itu MATLAB? Jadi, MATLAB itu adalah program komputer yang digunakan untuk melakukan berbagai tugas seperti analisis data, pemodelan, dan simulasi. Nah, itu dikembangkan oleh MathWorks. Nah, MATLAB itu terkenal kemampuannya dalam memanipulasi metrik dan visualisasi data. Nah, itu digunakan secara luas berbagai bidang, termasuk teknik, ilmu komputer. Nah, jadi MATLAB ini juga menyediakan alat bantu seperti Simulink untuk pemodelan sistem dinamis. Nah, mungkin tanpa panjang lebar kita langsung praktikum contoh sinyal decrypt. Nah, kita akan membuat program. Pertama kita masukkan persen. Persen ini untuk mendeklarasikan sebuah nama. Misal eh praktikum, kita tulis ya untuk mendeklarasikan judul atau mendeklarasikan nama. Nah, kita tulis lagi persen. Setelah itu kita beri nama kita. Muslimin, contoh. Nah, ini bisa nama kalian nih. Terus kita kasih lagi NIM. Jadi, tanda persen ini untuk memberikan nama saja sebenarnya. Mendeklarasikan nama. Dia nggak berpengaruh banget di programnya. Nah, ini masuk ke program. Di mana N sama dengan min 2 titik 2 7 koma. Terus di sini ada X. Sumber X-nya nih ya. Set. Nah, kita buka kurung. Kita masukkan angkanya 0. Itu. Terus di sini kita akan membuatkan fungsi stem. Stem kita masukkan nilainya, nilai nx-nya ini itu stem itu untuk menampilkan grafiknya. N, x. Jadi dia akan menampilkan grafik dari nilai N dan nilai X. Nah, itu di stem. Setelah itu kita akan menampilkan garis X-nya. Itu menandakan waktu dan Y itu menandakan amplitudo. Kita akan buat X label. Label X-nya itu dikodekan di sini N. Terus label Y-nya itu N. Titik kurung berawal N. Oke, jadi setelah ini baru kita run. Oh, ini run. Save dulu, save dulu. Save. Udah kita save kan? Kita run. Sinyalnya jelek banget ya.
Hmm, masukkan dulu ini ya. Kita masukin ini. Nah, baru putaran. Error. Oh, ternyata di sini kita salah. Kita harus menggunakan kurung kurawal. Di sini kita salah, pantas dia tidak mau. Nah, muncul ya sinyalnya nih. Namanya ini sinyal diskrit. Nah, ini bentuk sinyal diskrit. Jadi, saya akan menjelaskan ulang ya, terkait dari program tadi. Jadi, N ini itu membuat vektor N dari min 2 hingga 7. Kemudian, di program X ini, dia itu mendeklarasikan untuk membuat vektor X yang berisi nilai-nilai sinyal diskrit. Lalu kita masuk ke stem. Stem ini untuk apa? Stem ini untuk menggunakan fungsi untuk membuat diagram batang dari sinyal. Nah, ini diagramnya nih. Itu dari stem. Terus kalau X label ini itu untuk mendefinisikan waktu. Nah, ini yang di bawahnya ini. Biasanya itu T, cuman kita bisa ganti sesuai kemauan kita. Terus Y ini biasanya tuh untuk amplitudo. Nah, ini. Ya, dia yang ke atas, ini yang ke kanan, sumbu X dan sumbu Y. Nah, mungkin ini contoh dari sinyal diskrit praktikum kita. Kita lanjut ke sinyal yang kedua, yaitu sinyal kontinu. Oke, kita masuk ke praktikum kedua, yaitu kita akan membuat program dan menampilkan suatu sinyal kontinu. Nah, ini programnya udah saya buat. Mungkin teman-teman yang ingin membuat bisa tiru program saya. Nah, setelah kalian buat program ini, saya akan jelaskan di mana T ini dia seperti program pertama tadi. T ini untuk membuat vektor waktu ya. Terus kalau X ini itu untuk menghitung nilai sinyalnya pada setiap titik waktu dengan rumus. Terus ini ada axis. Axis itu untuk menetapkan batasan sumbu X dan Y pada plot. Nah, ini plotnya nih. Nah, plotnya itu memplot sinyal X terhadap waktu. Jadi ini sinyal X ini terhadap waktu kita plot. Nah, di sini kita masuk grid. Nah, grid ini itu untuk menampilkan plot. Jadi tinggal kita masuk ke Y label. Y label ini untuk menampilkan amplitudonya. Nah, atau teks. Nah, kalau sumbu X-nya nih kita untuk menampilkan waktu di bagian sumbu X atau teks yang kita gunakan. Setelah kita buat program ini, lanjut kita run. Setelah kita run, dia akan muncul gambar bentuk sinyal kontinu. Nah, ini contoh sinyal kontinu, di mana yang bawah ini menandakan waktu, yang ini xt-nya nih, kita plot, ini plotnya nih. Nah, setelah itu saya akan eh, simpulkan bahwa semisal sinyal listrik itu SN, dia itu bersifatnya terputus dan terdefinisi pada titik-titik diskrit ditunjukkan oleh diagram batang tadi, yang awal tadi, yang dia bentuknya lurus-lurus. Sedangkan kalau sinyal kontinu, itu sinyalnya berkelanjut, kontinu. Nah, itu oleh fungsi matematis. Nah, ditunjukkan oleh plot garis nih. Dia berkelanjutan.
Terus dari keduanya ini menggunakan label sumbu untuk memberikan konteks tentang indeks atau waktu dan nilai sinyal. Kemudian program sinyal diskrit itu lebih sederhana karena nilai sinyal terdefinisi pada titik tertentu. Sedangkan kontinu ini dia melibatkan fungsi matematis. Nih contoh ada scene-nya, ada ininya. Nah, lebih ribet dibanding diskrit. Kalau diskrit itu lebih simpel. Mungkin itu saja praktikum yang bisa saya jelaskan untuk mata kuliah pengendali sinyal digital. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.